Salam bagimu Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan. Jumpa kembali dalam renungan harian di hari Selasa tanggal 10 Agustus 2021. Kita akan membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Marilah berdoa. Kami bersyukur atas hari yang Engkau karuniakan bagi kami. Kami rindu agar kebenaran firman-Mu terus menuntun langkah kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang hidup kami. Karena itu sebelum kami membaca, merenungkan, dan mendengarkan firman-Mu, kiranya Roh Kudus senantiasa menerangi hati dan pikiran kami, agar kami boleh memahami dengan benar, dan firman-Mu akan terus menjadi pedoman dalam langkah hidup kami. Kami telah sedia mendengarkan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kitab Rut pasal 2 ayat 1 sampai ayat 23. Rut bertemu dengan Boas. Naomi itu mempunyai seorang sanak dari pihak suaminya, seorang yang kaya raya dari kaum Elimelek, namanya Boas. Maka Rut, perempuan Moab itu, berkata kepada Naomi, "Biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati kepadaku." Dan sahut Naomi kepadanya, "Pergilah, anakku." Pergilah ia, lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit-penyabit. Kebetulan ia berada di tanah milik Boas yang berasal dari kaum Elimelek. Lalu datanglah Boas dari Betlehem. Ia berkata kepada penyabit-penyabit itu, "Tuhan kiranya menyertai kamu." Jawab mereka kepadanya, "Tuhan kiranya memberkati tuan." Lalu kata Boas kepada bujangnya yang mengawasi penyabit-penyabit itu, "Dari manakah perempuan ini?" Bujang yang mengawasi penyabit-penyabit itu menjawab, "Dia adalah seorang perempuan Moab. Dia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, 'Izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai ini di belakang penyabit-penyabit.' Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan seketika pun ia tidak berhenti." Sesudah itu berkatalah Boas kepada Rut, "Dengarlah dahulu, anakku. Tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini. Tetapi tetaplah dekat pengerja-pengerjaku perempuan. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Sebab aku telah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu." Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku mendapat belas kasihan daripadamu, sehingga Tuhan memperhatikan aku, padahal aku ini seorang asing?" Boas menjawab, "Telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati, dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung." Kemudian berkatalah Rut, "Memang aku mendapat belas kasihan daripadamu, ya Tuanku, sebab Tuhan telah menghiburkan aku dan telah menenangkan hati hambamu ini, walaupun aku tidak sama seperti salah seorang hamba-hambamu perempuan." Ketika sudah waktu makan, berkatalah Boas kepadanya, "Datanglah kemari, makanlah roti ini dan celupkanlah suapmu ke dalam cuka ini.
Lalu duduklah ia di sisi penyabit-penyabit itu, dan Boas mengunjukkan berti gandum kepadanya. Makanlah Rut sampai kenyang, bahkan ada sisanya. Setelah ia bangun untuk memungut pula, maka Boas memerintahkan kepada pengerja-pengerjanya, dari antara berkas-berkas itu pun ia boleh memungut, janganlah ia diganggu. Bahkan haruslah kamu dengan sengaja menarik sedikit-sedikit dari onggokan jelai itu untuk dia dan meninggalkannya, supaya dipungutnya. Janganlah berlaku kasar terhadap dia. Maka ia memungut di ladang sampai petang, lalu mengirik yang dipungutnya itu, dan ada kira-kira seefah jelai banyaknya. Diangkatnyalah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau itu." Lalu diceritakannya kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, "Nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas." Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, "Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati." Lagi kata Naomi kepadanya, "Orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita." Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, "Lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku." Lalu berkatalah Naomi kepada Rut, menantunya itu, "Ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain." Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut, sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Amin. Tema renungan kita ialah ketulusan hati berbuah manis. Kamasalloran pena umpabuktu kameloan. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, sebuah adegan mengharukan muncul di televisi beberapa waktu lalu. Tayangan itu memperlihatkan seorang tukang ojek online mengantar seorang anak kecil ke suatu alamat, padahal anak kecil itu mengatakan bahwa ia tidak memiliki uang. Namun tukang ojek itu tetap mengantarnya walaupun tidak dibayar. Ternyata tindakan itu hanya untuk menguji ketulusan seseorang, dan karena itu tukang ojek online itu diberikan hadiah berupa sejumlah uang atas ketulusannya menolong anak kecil itu. Ketulusan hati seorang menantu kepada mertuanya ternyata terdengar sampai ke telinga Boas, seorang yang kaya raya. Menantu itu bernama Rut, dan Naomi merupakan ibu mertuanya. Ketulusan hatinya tidak hanya sampai pada mengikuti Naomi kemanapun Naomi pergi, tetapi ia juga bekerja memungut bulir-bulir jelai untuk dimakan bersama Naomi mertuanya. Boas memberikan perhatian khusus kepada Rut, dan hal itu membuat Rut sangat menghormati Boas. Rut bertanya kepada Boas, mengapa Boas memberikan perhatian seperti itu kepada Rut, padahal Rut adalah seorang asing. Boas menjawab bahwa ia telah mendengar kabar tentang perlakuan Rut yang baik terhadap mertuanya sesudah kematian suaminya, dan tekad Rut untuk meninggalkan tanah kelahirannya, pergi bersama mertuanya kepada bangsa yang tidak dikenalnya. Untuk itulah
Boas memohon berkat Tuhan atas Rut. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, ketulusan hati haruslah menjadi ciri hidup kita sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus. Saat kita menolong orang lain, maka lakukanlah itu dengan penuh ketulusan, tanpa mengharapkan imbalan, karena sikap itu adalah berkat. Amin. Marilah kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan atas kebenaran firman-Mu yang telah kami baca, kami dengar, kami renungkan hari ini. Kiranya ketulusan hati terus menjadi ciri hidup kami sebagai orang-orang yang telah hidup di dalam Kristus dalam segala hal. Kami pun bersyukur atas hari karunia-Mu, di mana hari ini Tuhan perkenankan kami untuk menjalani kehidupan dengan segala aktivitas kami. Mohon kiranya Tuhan senantiasa memberkati setiap kami dalam berbagai tugas tanggung jawab dan peran kami masing-masing. Kiranya kami melakukan semua itu dengan benar dalam ketulusan hati. Nama Tuhan dimuliakan. Diberkatilah kiranya setiap jemaat Tuhan, saudara-saudara kami yang bergumul dengan sakit, mereka yang juga terpapar COVID-19, dimanapun mereka dirawat saat ini. Oh Tuhan, teruslah karuniakan kekuatan, kesabaran menanggung apa yang sedang mereka alami. Terlebih menjadi doa kami bersama, mereka yang sakit dipulihkan oleh Tuhan, yang bergumul akan terus ditopang dan dikuatkan, yang berduka cita akan senantiasa dihiburkan oleh Allah, dan yang menikmati pertambahan usia, disempurnakanlah sukacita, dan juga apa yang boleh diraih dalam kehidupan ini, kiranya senantiasa dipakai untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Diberkatilah kiranya anak-anak kami dalam masa pertumbuhan pendidikan dan masa muda mereka. Kiranya mereka terus menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Juga diberkatilah setiap orang tua kami yang menikmati masa tua, dijaga dilindungi selalu, dan mereka pun bersuka cita di dalam Tuhan. Diberkatilah kiranya juga segenap majelis gereja, pengurus OIG, pengerja gereja, guru-guru sekolah minggu, bahkan panitia yang ada di tengah-tengah jemaat dalam pelayanan bersama. Diberkatilah kiranya kehidupan kami bersama di tengah bangsa ini dalam situasi pandemi yang sedang kami jumpai. Kami mohon Tuhan terus menolong dan menopang para pemimpin bangsa kami, para tenaga medis, juga TNI dan Polri, bahkan segenap masyarakat dalam berjuang di tengah kehidupan yang sedang kami hadapi bersama. Kami percaya dalam pertolongan Tuhan semua dapat kami lalui dengan baik. Bapa kami dalam surga, jaga lindungilah kiranya kami sepanjang hari ini, bahkan sepanjang kehidupan kami. Mohon ampuni dosa kami, sempurnakanlah doa kami. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Sahabat renungan harian yang diberkati oleh Tuhan, selamat beraktivitas, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, salam sehat, Tuhan Yesus berkati.